Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang koordinat kartesian dan grafik persamaan. Oke, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu koordinat kartesian, daerah kuadran, persamaan linear atau garis lurus, grafik gradien garis lurus, grafik fungsi kuadrat, dan diskriminan persamaan kuadrat. Oke, koordinat kartesius adalah sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam dua dimensi. Sistem ini ditemukan oleh filsuf dan matematikawan Prancis bernama René Descartes pada abad ke-17. Sumbu diagram pada koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Garis yang mendatar disebut sumbu X dan yang tegak disebut sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal atau titik nol. Oke, ada soal tentang koordinat kartesian. Karya serta ucapan apa yang terkenal dari René Descartes? Karya yang terkenal sendiri bernama Leogeometri dan ucapan yang terkenal adalah cogito ergo sum. Oke, karya yang terkenal yaitu La Geometri atau geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ucapan yang terkenal yaitu cogito ergo sum yang berarti saya berpikir, saya ada. Oke, soal selanjutnya. Pada gambar di bawah ini, titik A berada pada koordinat titik A berada pada koordinat 2 dan 1, di mana 2 di sini adalah sumbu X dan 1 adalah sumbu Y. Sekarang saya akan menjelaskan tentang daerah kuadran. Titik koordinat ditulis dalam tanda kurung P, X, Y. Koordinat X selalu tulis terlebih dahulu, diikuti tanda koma, dan kemudian koordinat Y. Garis tegak lurus pada bidang kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran. Urutan kuadran berlawanan arah dengan jarum jam. Pada kuadran pertama, sumbu X dan Y bernilai positif. Tetapi pada kuadran ketiga, sumbu X dan sumbu Y bernilai negatif. Selanjutnya pada sumbu X akan bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif pada kuadran kedua. Dan pada kuadran keempat, sumbu X bernilai positif dan Y-nya negatif. Selanjutnya, soal daerah kuadran. Nomor 1. Sumbu X dan sumbu Y akan bernilai negatif pada kuadran pembahasannya. Jadi, sumbu X dan sumbu Y akan bernilai negatif pada kuadran ketiga. Soal nomor 2. Sebutkan besar sudut pada masing-masing kuadran. Pembahasannya, pada kuadran pertama, besar sudutnya dari 0 derajat hingga 90 derajat. Dan pada kuadran kedua, mulai dari 90 derajat hingga 180 derajat. Pada kuadran ketiga, besar sudutnya dari 180 derajat hingga 270 derajat. Dan pada kuadran keempat, dari 270 derajat hingga 360 derajat. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang persamaan linear atau garis lurus. Persamaan garis lurus menyatakan sebuah garis lurus dalam bidang koordinat ke dalam sebuah persamaan.
persamaan garis lurus melalui dua titik dapat dicari atau ditentukan persamaan garisnya. Untuk rumus persamaan garis lurus melalui dua titik ada di bawah ini dengan rumus Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Untuk contoh soal persamaan linear garis lurus, pertama kita tentukan persamaan garis lurus dari dua titik di bawah ini. Kita mempunyai titik A 2,5 dan untuk B-nya 4,6. Dan pembahasan dari soal tersebut diketahui A 2,5-nya X satunya sama dengan 2, Y satunya sama dengan 5. Untuk titik B 4,6, X 2-nya itu 4, Y 2-nya 6. Dan kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Y dikurang 5 dibagi 6 dikurang 5 sama dengan X dikurang 2 dibagi 4 dikurang 2. Y dikurang 5 dibagi 1 sama dengan X dikurang 2 dibagi 2. Y buka kurung, 2 buka kurung Y dikurang 5 tutup kurung sama dengan X dikurang 2. 2Y dikurang 10 sama dengan X dikurang 2. Untuk hasilnya, 2Y sama dengan X ditambah 8. Dan kita juga ada contoh soal yang kedua, rubahlah jawaban nomor 1 menjadi bentuk implisit dan eksplisit. Untuk pembahasannya, 2Y sama dengan X ditambah 8, bentuk umum untuk persamaan linear dalam bentuk implisit itu ada dengan rumus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, X ditambah min 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Dan untuk bentuk eksplisitnya dengan rumus Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan X ditambah 8 dibagi 2. Oke, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu gradien garis lurus. Gradien garis lurus, kemiringan atau gradien merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Kemiringan atau gradien M dari garis itu didefinisikan oleh rumus berikut, yaitu M sama dengan delta Y per delta X, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Persamaan garis dengan gradien M melalui dua titik. A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 adalah Y2 dikurang Y1 sama dengan M dikali X2 dikurang X1. Sifat-sifat gradien garis lurus. Garis yang sejajar dengan sumbu Y memiliki gradien M sama dengan 0. Sedangkan garis yang sejajar dengan suku X memiliki M sama dengan 1. Dua garis lurus dikatakan sejajar jika dan hanya jika keduanya mempunyai kemiringan yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Dua garis dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika M1 dan M2 sama dengan minus 1, yaitu kemiringan yang satu merupakan negatif, kebalikannya yang lain, yaitu M1 sama dengan minus M2. Oke, ada contoh soal tentang gradien garis lurus.
Tentukan kemiringan atau gradien garis yang melalui titik A, yaitu 2, 2, dan titik B, min 1, dan 5. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri, kita menggunakan rumus M yang tadi, kita masukkan, yaitu delta Y atau delta X. Kita masukkan titik B dan titik A. Delta Y dikali 5 dikurang 2, atau delta X minus 1 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 4 per min 4. Yang setelah dijumlah, yang setelah dibagi, hasilnya menjadi minus 1. Sekarang saya akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat adalah representasi visual dari fungsi kuadrat yang memiliki pangkat pada variabel tertingginya adalah 2. Grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana fx adalah nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. Fx sama dengan bisa juga disebut dengan y sama dengan. X adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan hasil, dan A, B, dan C adalah bilangan real. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. 1. Memiliki sumbu simetris. Yang kedua, berbentuk parabola. Ada yang terbuka ke atas dan juga ada yang terbuka ke bawah. Yang ketiga, hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, tidak keduanya. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Tetapi jika A kurang daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B. Jika B sama dengan 0, maka titik puncak berada di sumbu Y. Sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y. Yang kedua, jika A dan B bertanda sama, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan yang ketiga, jika A dan B bertanda beda, positif dan negatif atau negatif dan positif, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik pusat 0,0. Jika C kurang daripada 0, maka grafik memotong di sumbu Y negatif. Jika C lebih besar daripada 0, maka grafik memotong di sumbu Y positif. Selanjutnya, ada contoh soal grafik fungsi kuadrat. Nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditamblah 5. Hitunglah bayangannya untuk nilai x sama dengan 3. Untuk pembahasannya, jadi kita tulis dulu fungsinya yaitu fx, x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Selanjutnya kita masukkan nilai x-nya yaitu 3. Jadi f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 ditambah 5. Sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 5. Dan didapatkan hasilnya F3 sama dengan 26. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana A lebih besar daripada 0, B lebih kecil daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Maka gambar yang sesuai adalah untuk pembahasannya. Diketahui A lebih besar daripada 0, maka bisa kita simpulkan A ini positif, B lebih kecil daripada 0, dia negatif, dan C lebih besar daripada 0, maka dia positif. Jika A lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dari keempat gambar di sini, kita bisa lihat gambar 1 dan gambar 3 itu
terbuka ke bawah, maka bisa kita simpulkan gambar 1 dan gambar 3 itu salah. Selanjutnya, jika A dan B bertanda beda, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika C lebih besar daripada 0, maka grafik memotong di sumbu Y positif. Maka kita bisa simpulkan gambar nomor 2 itu salah. Dan kita mendapatkan jawabannya yaitu gambar nomor 4. Oke, kita lanjutkan tentang diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan fungsi kuadrat adalah ekspresi yang ditemukan dalam persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Diskriminan ini adalah bagian dari rumus kuadrat yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Lalu didapatkan rumus diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Sifat diskriminan persamaan kuadrat. Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan D ditentukan dari gambar tersebut. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik. Jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak menyinggung sumbu X. Jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Untuk contoh soal diskriminan persamaan kuadrat, jika fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah buka kurung p dikurang 3 x ditambah p menyinggung sumbu x, maka tentukan nilai p. Untuk pembahasan soal tersebut, fungsi kuadrat menyinggung sumbu x, maka d-nya sama dengan 0. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, buka kurung, P dikurang 3 pangkat 2, dikurang 4 dikali 1, dikali P sama dengan 0. P pangkat 2 dikurang 6P ditambah 9, dikurang 4P sama dengan 0, P pangkat 2 dikurang 10P ditambah 9 sama dengan 0. Untuk hasilnya, buka kurung P dikurang 9, buka kurung P dikurang 1, sama dengan 0, P dikurang 9 sama dengan 0, atau P dikurang 1 sama dengan 0. Untuk P dikurang 9 sama dengan 0, hasilnya adalah P sama dengan 9. Atau untuk P dikurang 1 sama dengan 0, hasilnya adalah P sama dengan 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata atau masalah teknis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.